Halo, kembali lagi bersama saya Vincent Jason Prajitno, dan saya sekarang akan menjelaskan mengenai jurnal penyesuaian serta laporan keuangan. Laporan keuangan yang akan saya jelaskan adalah laporan laba rugi, laporan laba ditahan, dan laporan posisi keuangan, serta laporan arus kas. Sebelum saya menjelaskan mengenai pembuatan jurnal serta laporan-laporan tersebut di Excel, saya akan terlebih dahulu menjelaskan mengenai konsepnya. Untuk jurnal penyesuaian sendiri itu konsepnya sangat simpel. Jadi konsepnya itu merupakan jurnal yang menyesuaikan transaksi-transaksi yang belum sesuai atau yang belum dicatat pada jurnal umum, atau pendapatan-pendapatan serta beban yang sudah tidak diakui lagi, atau pendapatan serta beban yang berubah statusnya. Misal ada pendapatan diterima di muka. Nah, itu kalau semisal kita sudah mengerjakan pekerjaan kita, kan berarti pendapatan diterima di muka menjadi pendapatan jasa. Jadi seperti itu. Berubahnya pendapatan diterima di muka menjadi pendapatan jasa, ini dilakukan di jurnal penyesuaian. Begitu. Serta jurnal penyesuaian ini juga memuat beban-beban yang belum diakui atau yang belum dibayar, serta masih harus dibayar, seperti utang gaji atau beban gaji, serta beban lainnya yang mungkin lupa kita bayar. Nah, itu kita catat di jurnal penyesuaian. Oke. Nah, selanjutnya ini laporan keuangan. Jadi untuk laporan keuangannya sendiri ini seperti ini, ada laporan laba rugi yang memuat pendapatan serta beban-beban begitu. Nah, laporan laba rugi ini konsepnya adalah laporan yang menginformasikan atau menyatakan pendapatan serta beban-beban perusahaan supaya nanti bisa terlihat laba atau rugi perusahaan itu seberapa. Seperti ini. Kemudian untuk laporan laba ditahan itu seperti ini bentuknya. Ada retained earnings, ini maksudnya laba ditahan. Nah, ini itu merupakan laporan yang menyatakan laba ditahan perusahaan itu seberapa sih. Laba ditahan itu apa? Laba ditahan itu adalah laba yang tidak digunakan oleh perusahaan, di mana laba ini merupakan sisa dari dividen atau prive yang merupakan laba dari pendapatan itu sendiri, dari pendapatan dikurangi beban sehingga laba neto. Lalu laba neto ini dikurangi sama dividen atau prive yang ada. Nah, itu akan menjadi laba ditahan. Begitu. Laba ditahan ini nantinya akan digunakan untuk memulai perusahaan pada periode berikutnya. Begitu. Seperti laba berjalan begitu. Kemudian ada laporan posisi keuangan seperti ini. Ada bagian aset dan kemudian ada bagian ekuitas dan liabilitas. Seperti yang bisa dilihat, total aset ini harus sama dengan total ekuitas dan liabilitas di sini. Ini untuk menunjukkan um, aset serta liabilitas dan ekuitas perusahaan pada periode tertentu agar mempermudahkan untuk memprediksi lajur atau arus kas pada periode berikutnya, atau untuk sekedar memperlihatkan kepada investor begitu atau pihak eksternal bahwa aset perusahaan itu segini dan utangnya segini serta modal yang dimiliki segini, atau sekedar untuk menjadi informasi internal juga yang dimana menyampaikan bahwa perusahaan memiliki aset sekian dan memiliki liabilitas sekian serta ekuitas sekian, sehingga keputusan kedepannya bagaimana itu akan ditentukan melalui laporan posisi keuangan ini, laporan laba rugi serta laporan laba ditahan. Nah, dan keputusan yang akan diambil perusahaan itu juga ditentukan oleh salah satu laporan lagi, yaitu laporan arus kas dan setara kas ini. Seperti ini bentuknya untuk laporan arus kas. Arus kas ini sendiri maksudnya adalah kas yang masuk atau kas yang keluar begitu. Jadi laporan arus kas ini memiliki konsep menyatakan atau memperlihatkan arus kas atau kas yang masuk dan yang keluar untuk kegiatan operasional atau kegiatan investasi seperti membeli peralatan atau membeli gedung atau membeli hal-hal yang bersifat jangka panjang. Kemudian juga memperlihatkan
arus kas dari kegiatan pendanaan seperti membayar dividen atau membayar private atau ada ketambahan dana dari pemilik itu sendiri begitu. Nah, terus ada kenaikan neto dalam kas itu merupakan em, kas yang dimiliki perusahaan, sorry, kas yang eh, merupakan selisih dari ini semua, kemudian dijumlahkan atau diselisihkan di sini. Kemudian kas pada awal periode ini kas yang dimiliki pada saat perusahaan mulai periode. Kas pada akhir periode ini kas yang dimiliki setelah kas pada awal periode dijumlahkan dengan kenaikan neto dalam kas. Dan kas pada akhir periode ini seharusnya sama dengan kas atau kas dan bank yang berada di kolom aset di laporan posisi keuangan. Gitu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rumus Excel-nya untuk membuat jurnal penyesuaian dan laporan keuangan seterusnya. Jadi untuk jurnal penyesuaian ini sendiri, sebentar saya buka dulu ya. Nah, gini. Jadi untuk jurnal penyesuaian itu sendiri tidak jauh berbeda dengan jurnal umum. Jurnal penyesuaian ini hanya berbeda di eh, penempatan transaksinya begitu. Namun untuk rumusnya itu sendiri itu sama, menggunakan if error seperti ini dan VLOOKUP yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu if error yang merupakan if error ini itu hanya supaya terlihat cantik saja begitu. Kemudian ada if ini untuk mencari uh, semisal kolom ini itu ada isinya, berarti yang dipakai adalah statement yang true ini. Berarti kita akan mencari date 29 ini di COA, di sheets yang COA. Terus kemudian kita pilih yang dua yang merupakan kolom index number atau COA-nya itu sendiri. Dan seterusnya. Sehingga rumusnya itu tetap sama dan yang untuk yang di sini juga sama seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Kalau masih ada yang tidak paham atau belum paham, mungkin bisa melihat video yang sebelumnya begitu. Nah, ini untuk jurnal penyesuaiannya seperti itu. Kemudian ini adalah buku besar setelah penyesuaian. Nah, untuk buku besar setelah penyesuaian itu tidak jauh berbeda. Itu dengan menggunakan pivot table. Dan mungkin saya ulas sedikit gitu ya, cara membuat pivot table itu bagaimana. Ini bisa ke insert, lalu ke pivot table sini, terus klik from table/range. Lalu bisa dilihat otomatis akan memilih tabel-tabel yang memiliki isi begitu. Kemudian kita oke dan ini muncul pivot table kita. Kita centang saja yang debit, kredit, akun, serta tanggal. Nah, untuk yang akun ini sendiri kita ubah ke filter. Begitu. Oke. Nah, sekarang sudah siap. Oh, belum. Ini ada calculated fields-nya. Untuk calculated fields kita namai SO titik saja. Supaya nanti untuk yang neraca saldo bisa kita namai dengan saldo. Untuk if-nya itu debit. Jika debit lebih besar dari kredit, maka debit dikurangi dengan kredit. Jika kredit, maaf, jika debit tidak lebih besar dari kredit, maka akan dijalankan rumus yang ini. Kredit dikurangi debit. Kita oke? Oh, tidak muncul. Berarti ada yang salah. Sebentar ya. Ini coba kita tulis. Oh, yang ini if debit lebih besar dari kredit. Oh, maaf. Besar dari kredit, maka debit dikurangi kredit. Lalu kredit dikurangi debit. Nah, ini muncul. Seperti yang bisa dilihat, cuma hasilnya 0. Tapi begitu caranya untuk membuat pivot table seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya juga. Saya delete dulu sebentar. Oke. Nah, kalau bisa dilihat di sini, nah seharusnya muncul seperti ini. Akan ada
sum of debit, sum of credit, terus ada sum of saldo, begitu. Kemudian ini dijumlahkan begitu, dan ini adalah saldonya. Oke. Lalu cara membuat ini semua itu, kan tadi ini sudah didapatkan ya. Jadi ini hanya tinggal di kopas-kopas saja, terus untuk memuat semua akun yang ada gitu. Nah, kenapa kok namanya buku besar setelah penyesuaian? Karena jurnal penyesuaian ini memiliki beberapa transaksi yang mengubah buku besar itu sendiri. Ada beberapa akun baru yang muncul. Seperti misalnya ini, administration expense. Ini kan baru ya, administration expense ini. Terus kemudian ada beberapa akun yang berubah juga, seperti unearned rent revenue, ada prepaid rent juga yang berubah tadi. Begitu terus seterusnya. Dan ini otomatis akan mempengaruhi neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, untuk cara membuat neraca saldo setelah penyesuaian ini dengan cara menggunakan pivot table. Ini caranya sama dengan yang tadi sudah saya jelaskan. Kita tinggal insert pivot table from table slash range, terus kita oke. Nah, harus kita pilih yang debit, kredit, dan kemudian akun. Udah itu saja, dan kemudian sudah jadi. Tapi sebenarnya belum, karena ada calculated field. Nah, untuk calculated field ini kita pilih itu, dan if debit lebih besar dari kredit, maka debit dikurangi kredit. Jika tidak, maka akan 0. Nah, kita oke, dan akan muncul seperti ini. Nah, ini baru yang bagian debit. Kita perlu membuat yang kredit. Untuk yang kredit kita beri nama source kredit begitu ya. Kemudian if kredit lebih besar dari debit, maka kredit dikurangi dengan debit. Jika tidak, maka 0. Kenapa harus menggunakan rumus ini? Karena kita mau mengetahui um, selisih seperti ini. Nah, kita mau mengetahui selisih yang kredit atau debit saja itu yang mana. Karena ini kan dua-duanya muncul ya. Dua-duanya ini muncul. Nah, tapi kalau kita menggunakan rumus ini, maka kita akan mendapatkan bahwa kas ini sebenarnya, oh maaf, sorry, bahwa ini, bahwa kas sebenarnya sebesar ini. Seperti yang bisa kita lihat ya kan. Karena kalau kita mengandalkan ini saja, ini tuh hanya menjumlahkan semua. Tapi kalau ini bakal mengurangi um, akun debit serta kreditnya, sehingga kita akan mendapat bahwa kas ada di debit sebesar 78 juta. Sekian. Dan kemudian untuk bank ini debit dikurangi kredit karena debitnya lebih besar. Dan kalau yang ini kredit dikurangi debit karena kreditnya yang lebih besar. Terus sisanya ini 0 karena kreditnya lebih besar. Sehingga jika tidak, jika bukan debit lebih besar dari kredit, maka akan dimunculkan 0. Seperti ini. Oke. Saya delete karena saya sudah membuat neraca saldo setelah penyesuaian seperti ini. Nah, kalau bisa dilihat di sini ya, ini kan kolom A harus langsung kolom D. Itu karena kolom B sama C itu saya delete, bukan delete, saya hide supaya bisa lebih rapi begitu. Hanya dimunculkan ini, dan kemudian nanti totalnya menggunakan rumus sum seperti ini, dan harusnya balance gitu. Kemudian untuk rumus yang laporan keuangan ini seperti ini. Mungkin agak rumit ya, cuman saya coba jelaskan secara singkat supaya bisa lebih dimengerti begitu ya. Jadi rumus sum if ini sendiri itu menjumlahkan sesuai dengan kriteria yang kita mau. Misal ini ya. Jadi range-nya itu yang di sini. Sebentar, ini tidak tampil ya. Tapi iya begitu. Jadi range-nya ini kan E3 sampai E44 di jurnal. Nah, kita lihat E3 sampai E44. Jadi di sini kan.
Dan yang akun kredit E3 berarti di sini sampai E44. Berarti yang sini. Begitu. Range-nya seperti itu. Kemudian untuk eh, kriterianya sendiri, itu kriterianya adalah ini. Yang berada di sini, itu rent revenue. Jadi nanti akan menjumlahkan semua akun yang merupakan rent revenue saja. Begitu. Dan ini sum range-nya itu ada di H3 sampai H44. H3 berarti sini sampai H44 berarti di sini. Begitu. Nah, nanti akan dijumlahkan yang merupakan rent revenue saja seperti ini. Begitu. Dan kemudian hasilnya akan tertera di sini. Hasilnya di sini. Nah, seperti itu. Dan rumusnya rata-rata seperti itu semua konsepnya untuk rumusnya itu sendiri di laporan laba rugi serta laporan posisi keuangan ini. Untuk yang laporan ditahan itu bisa menggunakan rumus tadi, cuman ya agak nggak praktis sih. Agak nggak praktis dan lebih enak kalau misal dimasukkan secara manual saja untuk yang laporan laba ditahan ini. Tapi untuk laporan posisi keuangan ini rumusnya kurang lebih sama. Cuman ini ada variasi rumus begitu ya. Untuk yang tadi ini kan hanya sum if biasa. Kalau yang di sini itu menggunakan sum if dikurangi sum if. Maksudnya apa ini? Ini adalah sum if yang bagian kredit. Maaf. Ini adalah sum if yang bagian debit. Kemudian sum if yang bagian debit dikurangi sum if yang bagian kredit. Maksudnya gimana? Jadi maksudnya adalah ini. Seperti yang bisa dilihat ya, ini D3, D44 di jurnal. Berarti range-nya di situ. Kita lihat ini D3 sampai D44. Nah, ini kan berada di bagian debit, sorry, di bagian debit. Dan untuk sum range-nya juga menggunakan ini, yang berarti di bagian debit. Dan untuk kriterianya sendiri yang ada di sini, ya seperti ini kriterianya adalah ini. Berarti yang dicari hanya ini, yang di sini. Jadi bakal dicari yang ini. Berarti hanya akan dicari yang ini, gitu. Dan dijumlahkan yang memiliki nama ini saja, begitu. Nah, kemudian kenapa ada dikurangi sum if untuk yang debit? Ini untuk melihat atau meminimalisir resiko miss. Miss dalam artian tidak munculnya suatu akun. Jadi akan dimunculkan debit untuk sum if yang debit untuk terus lalu dikurangi dengan sum if yang kredit. Supaya nanti kalau semisal yang sum if debit ini kebetulan tidak ada, maka yang muncul akan minus kredit, dan kredit memang minus untuk bagian aset ini gitu. Seperti yang bisa dilihat ya di sini, ini range-nya segini di kredit di E, dan kemudian sum range-nya untuk di sini. Nah, bisa kita lihat ini equipment itu kebetulan tidak ada di kreditnya, tapi untuk misal yang supplies ya, yang supplies ini tuh ada yang berarti di kredit. Nah, kita lihat jumlahnya 80.000. Ini sebentar. Jadi kan ya, jadi untuk awalnya kan di debit 160.000. Tapi kemudian di jurnal penyesuaiannya ada supplies yang berada di kredit sebesar 80.000. Nah, kalau kita menggunakan rumus yang sum if yang debit doang atau yang kredit doang, maka tidak akan tercatat selisih dari debit dan kreditnya itu. Sedangkan kita menginginkan selisih dari debit dan kredit itu sehingga didapatkan data real yang kita punya sekarang. Jadi sisa yang kita punya sekarang begitu. Nah, oke. Nah, tapi untuk yang bagian kredit ini akan dibalik. Nah, ini yang didahulukan adalah kredit dulu, baru dikurangi debit. Karena untuk di bagian kredit ini, kalau semisal ada yang di posisi debit, berarti kan itu minus.
Jadi begitu. Jadi kalau semisal yang kredit tidak ada, adanya cuma yang debit ini, berarti nanti debitnya itu minus. Begitu. Seperti eh, biasanya, maksudnya as it should be gitu. As it should be, debit itu seharusnya memang minus untuk akun yang berada di kredit. Begitu. Nah, mungkin kalau saya jelaskan seperti ini agak pusing ya. Jadi lebih baik kita langsung saja untuk contoh kasusnya. Nah, seperti ini. Jadi untuk transaksinya itu sendiri ada di sebelah sini. Kita melanjutkan transaksi yang sebelumnya dengan beberapa perubahan sedikit yang nanti akan saya jelaskan. Oke. Jadi, seperti yang bisa dilihat, untuk jurnal penyesuaian itu tanggalnya menggunakan tanggal di akhir bulan itu semua. Jadi 30 Juni ya. Kalau Juni kan berarti 30. Nah, ini transaksinya seperti ini. Perlengkapan telah terpakai sebesar 80.000. Berarti perlengkapannya ini sudah terpakai 80.000 dan tersisanya tinggal 80.000. Yang kita catat adalah perlengkapan yang terpakai. Sehingga ini supplies expense dan ini kreditnya ini supplies. Lalu 80.000, 80.000. Nah, kenapa kok supplies expense-nya itu ada di debit dan supplies-nya berada di kredit? Supplies-nya ini berada di kredit karena supplies-nya kan berkurang ya, dan supplies ini sendiri merupakan akun debit sehingga berkurang di akun kredit, dan supplies expense ini muncul karena beban yang harus kita tanggung karena perlengkapannya sudah hilang begitu ya, karena sudah terpakai gitu. Nah, jadi karena tadi supplies-nya itu kan berkurang ya, sudah terpakai 80.000. Jadi supplies-nya berkurang sebesar 80.000, makanya berada di kredit begitu. Dan untuk yang supplies expense ini itu kan mengurangi istilahnya modal yang kita punyai. Nah, supplies ini sendiri kan termasuk di modal. Modal itu kan berkurang di debit, maka supplies expense ini berada di debit karena mengurangi modal itu sendiri. Begitu. Nah, kita lanjut ke transaksi yang berikutnya, membayar sewa bulan Juni. Sewa dibayar di muka. Oh, maaf. Ini maksud saya transaksi yang diganti begitu ya. Jadi ini tuh sewa dibayar di muka untuk periode Juni sampai September. Jadi ini Juni sampai September ya. Gitu. Oke. Jadi seperti yang bisa kita lihat di atas ini, di jurnal umum begitu ya. Ini ada sewa untuk Juni dan seterusnya. Itu berada di tanggal 10. Ini prepaid rent dan kreditnya ini bank. Kemudian ada sewa untuk Juni dan seterusnya. Pembayaran lewat bank. Jadi untuk jurnal penyesuaiannya itu kenapa kok ada rent expense dan prepaid rent? Karena ini kan pembayarannya dilakukan pada bulan Juni ya tadi. Juni sampai seterusnya. Seterusnya itu maksudnya sampai September. Nah, itu sebesar 20 juta pembayaran di mukanya. Nah, 20 juta itu kan untuk 4 bulan ya, 4 bulan. Karena setiap bulannya itu sebesar 5 juta biaya sewanya. Nah, karena setiap bulan itu sebesar 5 juta biaya sewanya, maka mulai Juni, mulai Juni itu juga dihitung biaya sewanya. Maksudnya adalah, misal aku membayar untuk sewa pada bulan, misal ini bulan ini saja, ya. Misal ini bulan November ya. Jadi aku bayar ke Anda sebesar 20 juta untuk bulan November sampai Desember. Jadi sebulannya itu sewa 10 juta ya. Nah, itu kan berarti harus saya catat bahwa bulan ini tuh sewanya sudah termakan atau sudah terpakai sebesar 10 juta.
Kenapa harus saya catat seperti itu? Karena kalau tidak, maka akan tertulis terus atau akan terpampang bahwa sewanya ini tuh dibayar di muka terus. Jadi nggak pernah saya gunakan, padahal saya sudah menggunakannya tiap bulan begitu. Maka harus dicatat sebagai rent expense pada akhir bulan supaya menyatakan bahwa eh, sewa untuk bulan itu sudah terpakai begitu. Dan tinggal tersisa 15 maaf, tinggal tersisa 10 juta lagi karena saya membayar sewa untuk 2 bulan sebesar 20 juta begitu. Jadi ini untuk menyatakan bahwa sewanya itu tinggal 10 juta lagi atau tinggal tersisa apa namanya, tinggal tersisa 1 bulan lagi karena tiap bulannya itu 10 juta kan. Begitu. Jadi rent expense ini berada di debit karena mengurangi modal yang modalnya itu adalah prepaid rent. Prepaid rent ini eh, kolom bukan, ini akun aset tapi ini juga menambah modal begitu, modal perusahaan. Seperti yang bisa dilihat di atas begitu. Biasanya modal perusahaan itu kan ada kas, terus kemudian ada gedung, kemudian ada perlengkapan peralatan. Nah, itu modal itu diambil dari jumlah semua aset itu. Begitu, itu modal perusahaan. Makanya itu rent expense itu berada di debit karena mengurangi modal, karena sewa dibayar di mukanya ini berkurang. Begitu. Nah, ini sebesar 5 juta berarti awalnya kan kita membayar 20 juta, berarti ini untuk 4 bulannya. Jadi ini bulan pertama sudah kemakan dan tersisa 3 bulan lagi sebelum harus membayar sewa kembali. Begitu. Nah, kita lanjut untuk transaksi berikutnya. Ada peralatan menyusut sebesar 50.000. Ini sangat simpel. Kita hanya perlu memasukkan depreciation expense dan accumulated depreciation equipment sebesar 50.000 sekian. Nah, kenapa depreciation expense ini berada di debit? Karena peralatan itu tadi termasuk ke dalam penjumlahan modal perusahaan, sehingga kita perlu menambahkan akun yang mengurangi modal tersebut karena peralatan itu sendiri telah berkurang gitu. Dan kemudian kenapa ada accumulated depreciation equipment di kredit? Nah, ini merupakan akumulasi depresiasi peralatan. Jadi misal ada meja nih, misal ada meja. Kita kan nggak bisa mengukur meja ini tinggal berapa, seperti peralatan, seperti perlengkapan, sorry. Nah, maka untuk mengukur em, peralatan ini umurnya tersisa berapa ya? Nah, itu bisa kita gunakan dengan eh, rumus yang sebenarnya saya belum diajarkan, tapi ya begitu. Ada metode perhitungannya, metode garis lurus, metode satunya lagi, dan satunya lagi. Ada 3 metode yang saya jujur lupa dan juga belum diajarkan, tapi ya menghitungnya dengan metode tersebut nanti akan ditemukan akumulasi depreciation equipment. Nah, itu kenapa berdiri kredit? Karena untuk menyeimbangi atau untuk mengurangi peralatan itu sendiri karena peralatan itu kan akun aset. Nah, peralatan ini akun aset yang berarti berkurang di kredit. Maka kita perlu memunculkan akun accumulated depreciation equipment untuk menyatakan bahwa ini loh peralatannya ini berkurang sebesar sekian, sudah menyusut sebesar sekian begitu. Dan akumulasinya ini akan sekian dan sekian dan sekian untuk periode sekian begitu. Itu adalah accumulated depreciation equipment dan depreciation expense. Kemudian selanjutnya ini ada sewa diterima di muka. Ini adalah um, akun atau maaf, ini adalah um, sewa diterima di muka yang telah dikerjakan. Maksudnya adalah, oh maaf, jadi ini sewa diterima di muka ini tuh sudah dikerjakan untuk bulan Juni. Maksudnya itu, jadi sewa diterima di muka berarti kita menerima pendapatan sewa
di bulan Juni begitu. Dan ini untuk bulan seterusnya. Saya lihatkan transaksinya saja. Jadi ini yang ini. Nah, bank dan unearned rent revenue sebesar 30 juta ini pada tanggal 6 Juni. Nah, ini pada tanggal 6 Juni ini tuh bank, maaf, kita menerima pembayaran sewa di muka untuk bulan Juni dan seterusnya sebesar 30 juta begitu ya. Maka untuk yang bulan Juni itu kan sewanya mereka sudah terpakai kan. Jadi mereka itu kan sudah eh, apa ya istilahnya sudah memakai gedung pada bulan Juni. Jadi mereka tersisa tinggal bulan sebentar. Jadi ini kan tadi yang unearned revenue ini ya. Kan 3 juta. Nah, itu kan 10 bulan. Berarti mereka tersisa 9 bulan lagi. Begitu. Ya, begitu. Juni sampai Agustus. Oh, oh maaf. Ini seharusnya Juni sampai sampai 9 bulan lagi. Jadi Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari. Berarti Januari. Ya, maaf. Ini harusnya Januari. Nah, gitu. Oke. Ini pembayaran pada Juni ya. Pembayaran pada Juni. Nah, oke. Oh maaf itu seharusnya 30 juta ya. Iya. Ini banyak kesalahannya, tapi konsepnya begitu. Em, ya, jadi konsepnya itu kan kita sudah membayar di bulan Juni dan ini bulan Juni kita bayar 30 juta dan 30 juta ini uang sewa dari Juni sampai 10 bulan ke depan. Jadi termasuk Juni, berarti sampai Januari begitu. Dan untuk bulan Juni ini sendiri itu sudah terpakai begitu ya. Untuk bulan Juni ini sudah digunakan sehingga tinggal tersisa 27 juta lagi. Begitu. Atau tersisa em, 9 bulan lagi begitu. Jadi untuk yang bulan Juni ini kita harus mencatat bahwa sewanya itu sebesar 3 juta dan pendapatan yang kita dapatkan itu 3 juta. Kenapa kok pendapatan yang kita dapatkan itu 3 juta dan bukan 30 juta? Karena pendapatan itu hanya bisa dicatat sebagai pendapatan, bukan pendapatan diterima di muka. Itu kalau semisal kita sudah mengerjakan pekerjaan kita atau sudah disewakan pada periode tersebut begitu. Nah, ini kenapa unearned rent revenue berada di debit? Karena pendapatan diterima di muka ini tuh kan harus kita kurangi karena sudah terpakai kan ya, sudah bisa kita akui sebagai pendapatan dan bukan lagi pendapatan diterima di muka. Maka kita taruh di debit karena pendapatan diterima di muka itu merupakan akun kredit. Begitu. Kemudian kita lanjut ke transaksi yang selanjutnya. Ini ada perusahaan lupa menagihkan atas pekerjaan yang telah dilakukan pada Juni ini sebesar 5 juta. Maksudnya adalah jadi perusahaan itu lupa menagihkan em, seperti apa ya? Lupa menagihkan pembayaran. Jadi seharusnya ada klien dari perusahaan ini yang membayar atau yang seharusnya diberikan tagihan pembayaran, tapi perusahaan lupa memberikan tagihan tersebut. Nah, ini akan kita catat di jurnal penyesuaian ini. Seperti ini pencatatannya, account receivable dan service revenue karena kita sudah melakukan pekerjaannya, tapi mereka belum membayarkan em, jasa kita, begitu. Jadi mereka belum membayar sebesar 5 juta. Nah, ini keterangannya. Kenapa kok ada di debit account receivable ya? Karena piutang itu akun aset, itu akun debit. Dan akun debit ini bertambah di debit, begitu. Akun aset ini bertambah di debit. Dan untuk service revenue ini akun kredit atau akun yang menambahkan modal sehingga berada di kredit, begitu. Karena modal bertambah di kredit.
Dan ini ada transaksi selanjutnya. Perusahaan ternyata belum membayar semua beban administrasi. Totalnya itu sebesar 1 juta. Nah, administration expense itu beban administrasi. Kalau beban itu berada di debit kan ya. Berarti tempatnya ada di debit karena ini mengurangi modal. Terus kemudian ada account payable. Maksudnya apa ini? Ini utang maksudnya. Account payable ini utang. Seperti yang ada di video sebelumnya nih ya. Account payable ini. Ini utang karena kita belum membayarkan. Maka akan dibayarkan untuk bulan depan. Dan ini sebesar 1 juta. Begitu. Nah, lagi-lagi ini adalah akun kredit atau akun liabilitas yang merupakan akun yang bertambah di kredit dan berkurang di debit. Begitu. Nah, ini kemudian ada transaksi selanjutnya. Perusahaan mendapatkan bunga sebesar 12% per annual atas utang pada tanggal 29 Juni terhadap bank. Nah, ini saya tulis adain transaksi di tanggal 29 bank loan. Ini karena sebelumnya, pada video sebelumnya itu belum ada transaksi bank loan yang bisa saya catat sebagai beban bunga begitu. Maka saya adakan transaksi bank loan ini perusahaan meminjam uang pada bank, maka di sini akun bank ini bertambah sebesar 50 juta dan untuk poin peminjaman banknya ini juga bertambah sebesar 50 juta. Peminjaman bank ini maksudnya utang bank ya. Ini maksudnya utang bank atau bank payable begitu. Nah, kemudian kita catat di sini bahwa peminjaman tersebut ada bunganya sebesar 12% per annual. Jadi per bulannya itu bunganya 1% dan kita harus membayarkan 1%-nya itu. Seperti ini. Oh, maaf ini. Oh, ini seharusnya 1%. Nah, seperti ini. Begitu. Bukan 12% tapi seharusnya 1%. Nah, jadi untuk bunga yang kita bayarkan pada bulan ini itu sebesar 500.000. Begitu. Karena bunga yang kita bayarkan per bulan itu 1%, 12% itu kalau per tahun begitu ya. Jadi bunga yang kita bayarkan pada bulan itu, yang harusnya kita bayarkan pada bulan itu tuh 500.000. Tapi karena belum kita bayarkan, maka kita masukkan ke utang, utang bunga atau interest payable. Lalu ini ada interest expense karena bunga ini kan sudah berlalu, sudah seharusnya kita bayarkan pada bulan ini, tapi kita belum bayarin pada bulan ini. Jadi kita akui saja sebagai beban bahwa bunga ini tuh seharusnya sudah berlalu ya kan, sudah berlalu karena sudah istilahnya ada di bulan itu dan seharusnya memang kita bayarkan pada bulan itu, tapi kita belum bayar, maka kita catat sebagai utang bunga dengan beban bunganya pada bulan itu sebesar 500.000 gitu. Dan lagi-lagi karena akun beban maka akan bertambah di debit dan untuk akun utang itu sendiri eh, itu bertambah di kredit begitu. Kemudian yang terakhir ini perusahaan terakhir membayar upah karyawan sebanyak 10 orang pada Sabtu tanggal 24 Juni. Ada 4 hari yang belum dibayar perusahaan karena tanggal 29 adalah Idul Adha. Berarti hari libur ya. Nah, upah per orang ini sebesar 100.000 per harinya. Nah, kita disuruh mencari beban atau sorry gaji yang seharusnya dibayarkan oleh perusahaan. Begitu. Nah, gaji yang seharusnya dibayarkan oleh perusahaan itu kita hitungnya dengan cara itu kan ada 10 orang dan terakhir pembayaran itu tanggal 24 Juni dan untungnya sudah ditulis pada soal bahwa em, perusahaan kurang membayar 4 hari ya. Jadi kurang 4 hari dan kemudian kita tinggal kalikan saja 100.000 dengan 4 karena belum membayarkan 4 hari itu. Terus kemudian kita juga kalikan dengan jumlah orang yang seharusnya dibayarkan, yaitu 10 orang.
Sehingga akan kita dapat 1.600.000. Karena 100 dikali 4 itu 400, lalu 400, oh maaf ya, jadi 100 dikalikan 10, jadinya 1 juta, kemudian dikalikan 4, sebentar. Jadi tadi 100.000 dikalikan dengan 4, terus dikalikan dengan 10 orang. Hasilnya 4 juta. Nah, oke, seperti ini. Oke, dan ini itu ada salaries and wages expense, terus salaries and wages payable. Kenapa ada salaries and wages expense? Ini kasusnya sama seperti yang bunga. Karena belum kita bayarkan dan seharusnya kita bayarkan, maka kita akui saja sebagai beban. Karena beban itu sesuatu yang sudah berlalu seharusnya, begitu. Dan karena ini sudah berlalu, maka kita akui sebagai beban. Dan kemudian untuk salaries and wages payable-nya itu berasal dari utang, utang gaji dan upah. Jadi karena kita belum membayar gaji dan upahnya, itu maka kita akui saja sebagai utang begitu, yang harus kita bayarkan bulan depan. Seperti itu. Nah, tadi kan ada beberapa transaksi yang salah ya. Nah, ini tuh kasus yang bagus, oh maaf, ini kasus yang bagus untuk menunjukkan otomatisasi pivot table. Seperti yang bisa dilihat ini balance semua kan ya. Jadi ini balance, kemudian yang ini juga balance. Nah, lalu ke yang buku besar. Jadi untuk buku besar ini, karena tadi ada beberapa perubahan, kita tinggal ke pivot table analyze, lalu kita refresh. Setelah kita refresh, seharusnya sudah berubah semua. Seharusnya, sebentar, coba saya refresh lagi. Refresh all. Nah, nah, ini sudah berubah seperti yang bisa dilihat. Tadi kan 1.600.000. Nah, sekarang menjadi 4 juta seperti ini. Seperti ini buku besarnya. Dan buku besar ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Cuman ada ketambahan saja jurnal penyesuaian di buku besar yang kali ini. Maka namanya buku besar setelah penyesuaian. Karena ada beberapa saldo yang baru sehingga disesuaikan begitu. Kemudian ini neraca saldo setelah penyesuaiannya seperti ini. Sebentar saya rapikan dulu. Nah, oke, seperti ini. Ini sama kan ya, sisi debit dan kreditnya. Ini sudah saya jelaskan juga di video yang sebelumnya. Ini hanya ketambahan beberapa akun saja seperti salaries and wages expense, terus ada rent expense, dan kemudian untuk unearned rent revenue-nya ini juga berkurang. Dan kemudian ada salaries and wages payable, begitu. Oke, eh, kita lanjut saja ke laporan keuangan. Nah, untuk yang laporan keuangan ini sebenarnya juga sudah semua. Saya buka dulu. Nah, seperti ini. Kita masuk dulu ke laporan laba rugi. Dengan menggunakan rumus yang tadi, jadi kita mencari dulu service revenue-nya itu berapa. Jadi kita menggunakan rumus yang sum if ini. Kita mencari di range-nya ini, di range yang kredit, service revenue-nya itu ada di mana saja, lalu kita jumlahkan semua, lalu nanti hasilnya seperti ini. Dan kemudian untuk rent revenue-nya itu hasilnya berapa saja, atau rent revenue-nya itu ada di mana saja, kemudian kita jumlahkan, kalau dijumlahkan hasilnya berapa, hasilnya ini. Nah, kemudian kita jumlahkan total pendapatannya sekian, dan untuk expense-nya itu kita jumlahkan, kita cari semua expense-nya, lalu kita jumlahkan total beban atau total expense-nya, sehingga kita dapat seperti ini, 21 juta sekian. Kemudian nanti pendapatan dikurangi dengan beban-beban, maka akan didapatkan laba neto sebesar 11 juta. Nah, 11 juta itu akan kita masukkan ke laporan laba ditahan. Jadi, untuk ini, untuk laporan keuangan itu urutannya laporan laba rugi, laporan laba ditahan, kemudian laporan posisi keuangan, dan yang terakhir adalah laporan arus kas. Saya exit saja ini, di save, kemudian yang ini itu sebentar.
Nah, oke, saya full screen supaya bisa lebih enak gitu ya. Oke, jadi untuk yang laporan ditahan sekarang. Laporan laba ditahan. Ini formatnya adalah seperti ini, retain earnings atau laba ditahan pada awal bulan sebesar berapa. Kalau tidak ada jumlahnya maka kita tulis 0. Kemudian kita tambahkan, add ini maksudnya ditambahkan dengan laba neto. Jadi kita tambahkan dengan laba neto sebesar 11.800 sekian. Kemudian kita kurangi dulu dengan prive sebesar 8 juta. Dan kemudian setelah ini dikurangkan dengan ini, maka hasilnya adalah ini, yaitu retain earnings atau laba ditahan pada akhir bulan. Jadi ini laba ditahan perusahaan yang nanti akan berjalan untuk periode selanjutnya. Begitu. Jadi sesungguhnya ini itu tuh merupakan laba ditahan pada periode 31 Mei. Begitu. Nah, ini nanti akan kita masukkan di laporan posisi keuangan. Selanjutnya adalah laporan posisi keuangan yang ini. Ini saya buka dulu saja. Nah, oke, seperti ini. Ini sebenarnya tuh hanya tinggal memasuk-masukkan data saja. Hanya perlu mengetahui letaknya, terus kemudian dimasuk-masukkan sesuai dengan letaknya itu. Untuk equipment, itu kita cari equipment itu ada apa saja dan di mana saja, terus kemudian kita jumlahkan begitu. Terus kemudian ada nggak ya yang di sisi kredit? Kalau ada yang di sisi kredit, kita jumlahkan terus kurangkan dengan yang sisi debit supaya nanti kita peroleh equipment yang seharusnya ada begitu. Nah, ini kenapa kok kita kurangi dengan accumulated depreciation equipment? Karena kita perlu mengetahui sisa peralatan yang ada. Itu gunanya accumulated depreciation equipment. Jadi ini dikurangi dengan ini, lalu kemudian hasilnya adalah ini, yaitu sisa peralatan yang kita miliki atau sisa peralatan yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, ini semua itu akun-akun aset. Jadi ini semua akun-akun aset seperti ada cash, bank, account receivable, itu piutang, supplies, prepaid rent, dan sebagainya. Kita cari menggunakan rumus itu dan kemudian diperoleh seperti ini. Dan kemudian kita total semuanya menjadi 186 juta sekian. Oke. Nah, kita lanjut untuk yang ekuitas dan liabilitas sendiri. Ini untuk yang kolom ekuitas hanya sedikit sekali. Ada share capital ordinary, ini modal dasar atau modal awal itu sebesar 100 juta. Dan kemudian ditambahkan dengan retained earnings untuk memperoleh modal akhir atau perubahan modal begitu ya. Jadi modal akhirnya itu sebesar 103 juta sekian. Terus kemudian untuk yang kolom liabilitas ini, yang bagian liabilitas kita memasukkan semua liabilitas yang ada account payable dan berhati-hati bahwa account payable itu biasanya juga berkurang. Jadi jangan dimasukkan semua account payable yang berada di kredit saja, tapi masukkan account payable yang di kredit dikurangi dengan account payable yang berada di debit. Maka rumusnya ada pengurangan ini. Begitu. Nah, untuk unearned rent revenue jangan dimasukkan unearned rent revenue yang berada di kredit saja, tapi masukkan unearned revenue yang berada di kredit dikurangi dengan unearned rent revenue yang berada di debit. Maka akan diperoleh sekian. Begitu terus sampai ke bawah sini, sampai bank loan, dan kemudian kita totalkan ini semua. Jadi jumlahnya 82.500.000 dan kemudian kita tambahkan ini dengan ini hasilnya adalah ini. Seperti yang bisa dilihat, total aset itu sama dengan total ekuitas dan liabilitas. Berarti perhitungannya sudah benar. Kemudian kita lanjut ke laporan arus kas. Untuk yang laporan arus kas seperti ini. Jadi ada arus kas dari kegiatan operasi. Nah, untuk rumus yang ini itu kurang lebih sama, cuman cara mencarinya itu agak sedikit berbeda. Saya tunjukkan sebentar. Jadi di jurnal ini ada kolom yang paling pojok ini ada PM, IM, IK, OM, OK, OM, OK. Ini maksudnya apa? PK ini pendanaan keluar,
PM ini pendanaan masuk, terus OK ini operasional keluar, OM ini operasional masuk, dan IM ini investasi masuk, terus ini pendanaan masuk. Begitu. Nah, kita perlu menentukan mana yang operasional, mana yang investasi, mana yang pendanaan, dan mana yang masuk atau keluar. Makanya ada kode-kode itu, dan kemudian dari kode-kode itu akan dijadikan range-nya seperti ini. Seperti yang bisa dilihat, range-nya itu A3 sampai A44. Jadi dari sini sampai bawah sini, begitu. Dan kemudian kita cari, misal kita mau cari yang IM saja. Jadi kita tambahkan saja yang ini, IM ini. Kita tambahin semua gitu yang IM, gitu. Itu rumusnya. Nah, untuk laporan arus kas sendiri ini ada penerimaan kas dari pendapatan, pengeluaran kas untuk beban, terus kas neto. Ini tuh maksudnya pendapatan dikurangi dengan beban atau arus kas pendapatan dikurangi dengan arus kas beban, begitu. Kemudian untuk arus kas kegiatan investasi ini tuh arus kas investasi yang masuk seperti ini sewa diterima di muka, terus kemudian ada investasi yang keluar yaitu sewa dibayar di muka. Ini kas netonya ini hasil pengurangan dari ini. Kemudian ada arus kas dari kegiatan pendanaan. Ini setoran dana sebesar 150 juta karena kalau dilihat di sini ya, ini kan ada bank, eh, ada peminjaman dari bank dan itu masuk ke dalam kegiatan pendanaan seperti ini, pendanaan masuk. Dan 100-nya itu dari sini, dari awal yang pemilik menyetorkan uang begitu ya. Tapi kita kurangi dengan prive karena ada prive. Seperti ini. Prive-nya 8 juta, maka kita kurangi dengan prive yang merupakan pendanaan keluar. Begitu. Maka akan diperoleh sekian. Lalu ada kenaikan kas, kenaikan neto dalam kas. Berarti kita jumlahkan ini semua atau dikurangkan kalau misal ada yang minus seperti ini. Kita jumlahkan maka akan menjadi 119 juta. Kas pada awal periode itu kan tidak ada, maka kita kosongi saja. Kemudian kas pada akhir periode itu ini ditambahkan dengan ini. Hasilnya adalah ini. Begitu. Saya coba dalami lebih lanjut ya untuk laporan arus kas ini. Penerimaan kas dari pendapatan. Ini maksudnya penerimaan kas dari kegiatan operasional, dari kegiatan jasa kita. Jadi kita melakukan jasa dan mendapatkan pendapatan. Nah, kasnya itu atau pendapatannya itu masuk ke dalam arus kas dari kegiatan pendapatan. Nah, untuk arus kas kegiatan beban itu kita membayarkan hal-hal yang operasional seperti membeli perlengkapan dengan kas atau membayar utang dengan kas atau membayar beban dengan kas begitu. Jadi itu adalah kegiatan operasional kas yang membayar beban begitu. Nah, untuk uh, arus kas dari kegiatan investasi masuk itu maksudnya investasi-investasi seperti misalnya kita menjual peralatan. Misal kita menjual mesin, nah itu kan berarti kita menerima uang dari penjualan investasi tersebut. Atau kita menyewakan suatu hal, maka kita akan mendapatkan investasi atau investasi masuk. Jadi uang masuk dari kegiatan investasi yang sudah kita lakukan. Begitu. Kemudian untuk sewa dibayar di muka ini, maksudnya adalah kita membayarkan atau kita membeli investasi. Misal kita membeli gedung atau membeli peralatan atau membeli mesin begitu yang sifatnya adalah jangka panjang. Ini kita masukkan di sini. Kemudian untuk setoran dana ini sendiri adalah semua kegiatan yang menyetorkan dana ke perusahaan seperti meminjam uang dari bank atau pemilik menyetorkan dana begitu ya. Dan kemudian untuk pengambilan prive ini pendanaan keluar bisa juga dengan dividen. Dividen itu pendanaan keluar karena kita membayarkan sejumlah uang ke orang atau investor yang memberi dana ke kita begitu. Maka kita masukkan ke arus kas kegiatan pendanaan keluar begitu. Untuk pengambilan prive ini sendiri karena
kan mengurangi dana yang diberikan begitu ya, dana yang kita punya, mengurangi dana yang kita punya. Maka akan kita masukkan ke pendanaan keluar untuk yang prepaid. Begitu. Jadi itu kurang lebih eh, laporan keuangan serta jurnal penyesuaian. Sekian dari saya. Terima kasih. Semoga dapat membantu dan semoga bisa lebih mengerti begitu ya. Terima kasih.